warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Musanniful kutub alladzina ta'aluna 'allamana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilman nafian barakan kasyuran makburan fid dharaini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana ilmuhu wa amidana bi asrarihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walidha qassama Ibnu Abdissalam. Walidha lan karana mengkono dhuwur kabeh mang. Qassama bagi sapa Ibnu Abdissalam, Syekh Ibnu Abdissalam al-hawathitha ila ahkami maring pira-pira hukum al-khamsati kang 5. Waqala mongko dawuh sapa Imam Ibnu Abdissalam, al bid'atu utawi bid'ah iku fi'lu ma ngelakoni barang lam yu'hada kang ora den kaweruhi fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem zamane mongsone Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibatan padha uga wajib
kata'limin nahwi kaya belajar nahwu wa ghoribil kitab lan belajar lafat kang asing saking kitab Al-Qur'an was sunnati lan hadis mimma saking barang-barang yata waqafu kang kandhek apa fahmus syariati mahami syariat alaihi ing atase ma wa muharramatan lan den haramake kamadhabil qadariyah kaya madhab qadariyah kamadhabil qadariyah kaya madhab qadariyah wal jabariyah lan jabariyah wal mujassimati lan mujassimah wa mandhubatan lan kang den sunatake ka ikhdasir rubati kaya gawe pondok wal madrasati lan madrasah wa kullu ihsanin lan agawe perkara kang bagus lam yuhada kang ora lam yuhad kang ora den weruhi apa ihsan fil asril awali ing dalem mangsa kang awal wa makruhatan lan makruhah kazah zafatil masajidi koyo menghias masjid wa tazhikil masyakhifilan maesi mushaf wa mubahatin lan kang den mubahake kal musafahati kaya salaman akibas sholati ing dalem sakwuse salat. Terus akibas sholati subhi ing dalem sakwuse salat subuh wal asri lan asar wat tawassuilan gawe jembar fil makali ing dalem panganan wal masrobi lan inuman wal malbasi lan penganggo wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kabeh. Imam Ibnu Abdissalam membagi bid'ah itu menjadi 5. Menjadi 5 kategori. Yang pertama, bid'ah dulu menurut Imam Ibnu Abdissalam itu apa? Bid'ah itu menurut Imam Ibnu Abdissalam yaitu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah. Semua pekerjaan yang tidak diketahui atau tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Apapun kegiatannya di zaman Nabi tidak pernah dilakukan
tidak pernah dilakukan oleh sahabat, kemudian Nabi diam atau Nabi mengomentari, atau Nabi sendiri tidak pernah melakukan, maka itu bid'ah. Iso pae wis sing nanggone zaman Nabi ora ono. Nah, nanti diterangkan. Oleh karenanya Imam Ibnu Abdissalam itu membagi bid'ah itu menjadi 5. Yang pertama ada bid'ah wajibah. Jadi benar bid'ah tapi wajibah. Di zaman Nabi tidak ada, maka dikatakan bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan, maka dikatakan bid'ah. Tapi hukumnya wajib. Seperti apa? Kata'limin nahwi, seperti mempelajari nahwu. Mempelajari nahwu itu hukumnya wajib. Kalau sampean tidak mempelajari nahwu, maka sampean tidak kenal bahasa Arab. Kalau sampean tidak kenal bahasa Arab, maka sampean tidak kenal Al-Quran. Kalau umat Islam tidak mengenal kitab sucinya, maka ini bahaya. Coba bayangkan, umat Islam tidak mengenal kitab sucinya. Umat Islam tidak bisa membaca kitab sucinya. Membaca kitab suci itu pakai nahwu, pakai tajwid. Alhamdulillah, umat Islam itu tahu bunyinya pasti alhamdulillah, tidak mungkin alhamda. Kenapa? Karena pakai ilmu nahwu. Alhamdulillahi rob. Lillahi itu bunyinya pasti lillahi. Tidak lillaha, tidak lillahu. Alhamdulillahu tidak bisa. Siapa yang tahu bahwa alhamdulillahi Rabbi al-alamina, yang tahu alhamdulillahi Rabbi al-alamina itu orang yang paham nahwu. Nah kalau enggak paham nahwu gak iso. Gitu kan. Itu yang ngerti itu. Mubtada dibaca rofa, lillahi khofat karena ada huruf khofat dan seterusnya. Robbi, naat, sifat, al-alamina, maf'ul, yang seperti itu yang mengetahui ya saya dan sampean. Maka mempelajari nahwu bagi umat Islam ya wajib. Kalau tidak ada sama sekali orang Islam yang ngerti nahwu, ya hancur umat Islam. Tidak hancur. Dia mungkin hafal Fatihah tapi dia tidak tahu benernya membaca bagaimana. Dia mungkin hafal Fatihah tapi tidak ngerti. Alasannya kenapa alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Pada saat yang lain kalau dia tidak ngerti nahwi maka bacanya alhamdulillah. Sama halnya mempelajari tajwid. Alhamdulillah memati ketemu dal maka bacanya apa? Idhar. Kalau ini tidak diketahui oleh umat Islam maka bacanya bisa saja keliru. Alhamdulillah. Kan gitu. Alhamdulillah. Ini yang ngerti bacaan keliru atau benar mereka yang mengerti ilmu tajwid. Nah, kalau umat Islam tidak mengerti ilmu tajwid, ya maka bahaya, gitu loh. Kita tidak bisa membaca kitab kita tidak mengenal kitab kita tidak ngerti kitab ini cara bacanya yang benar bagaimana, ini kan bahaya. Makanya mempelajari nahwu sekalipun itu tidak ada di zaman Nabi dan itu adalah bid'ah. Makanya mempelajari ilmu tajwid sekalipun dulu Nabi tidak pernah ada mengajarkan tajwid, tidak ada kitab yang mengajarkan tajwid, mempelajari nahwu, mempelajari tajwid itu hukumnya wajib. Bid'ah tapi wajib. Paham ya? Baghori bil kitab, yang mempelajari Al-Quran menjadi wajib. Sunnah mempelajari hadis juga wajib. Kalau umat Islam tidak ngerti hadis, gitu kan, ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan seterusnya, ya sampean gampang ditipu. Gitu kan, tidak mengerti hadis. Apalagi di zaman sekarang. Orang-orang di luar Islam
itu mengkaji, bahkan mereka lebih berani menjelaskan Al-Quran atau hadis, padahal mereka bacanya saja tidak bisa. Kenapa? Ya dalam rangka mau mencari kesalahan Al-Quran dan mencari kesalahan hadis, mencari kesalahan Islam. Saya sering diskusi dengan orang-orang di luar Islam membahas seperti ini. Dan mereka sibuk. Mereka baca Al-Quran saja tidak bisa. Tapi mereka menjelaskan Al-Quran, sing diajak diskusi orang-orang seperti sampean, orang-orang yang bermain di medsos, orang-orang yang sering senang diskusi di TikTok online, orang-orang yang senang diskusi di YouTube. Itulah. Kalau orang-orang Islam tidak menguasai kitab sucinya, tidak menguasai hadis nabinya, ya bahaya. Gitu kan. Nah, tapi fa insyaallah inilah Allah itu Masya Allah. Cara Allah menjaga Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya, ini Allah. Maka coba bayangkan sekarang. Di setiap pondok pesantren yang namanya ilmu tajwid itu menjadi kajian wajib, pasti dikaji tajwid. Tajwid sama apa? Tajwid sama apa? Tuhfatul Athfal, Syifaul Janan, Syifaul Janan. Pasti dikaji. Mari Syifaul Janan, Tuhfatul Athfal dan seterusnya. Pasti. Nahwunya dikaji. Nahwunya sampai apa? Jurumiyah pasti dikaji, sorohnya dikaji. Coba bayangkan misalnya kita ngomong, apa sih gunanya tajwid untuk masa depan sampean? Ya enggak nyambung. Kalau kita ngomong masa depan. Wong ntar nanti kerja, nek pingin apa jadi guru sejarah ya sinaunya sejarah. Mau jadi guru apa jenenge? Kuliah nanti jurusannya psikologi dan seterusnya. Coba sekarang sampai dikenalkan tajwid. Ini cara Allah menjaga Al-Quran. Dengan mengilhami para ulama-ulama menulis nahwu, menulis tajwid, menulis sorob untuk sampean dan untuk kita pelajari. Sekalipun itu di zaman Nabi tidak ada. Ya, keren mas, nahwu itu kerennya luar biasa. Sehingga Al-Quran itu tidak bisa dipalsu. Tidak bisa diedit oleh selain orang Islam. Selain Al-Quran itu dihafal oleh umat Islam, yang kedua Al-Quran itu rumus bacanya umat Islam tahu. Dihafal, rumus bacanya ada. Tidak hanya cukup menghafal, tapi tidak ngerti tajwid, keliru kabeh moconi. Gitu loh, paham ya? Apa tuh anakku hafal Mas Wateka? Bacanya benar atau tidak? Ya tinjaunya tajwid. Oh iki mat, oh iki idgham, oh iki dzar, oh iki jelas. Kan itu, iki panjang. Ini panjang 2 harokat, ini panjang 4 harokat, 4 ketukan, dan seterusnya. Ilmunya tajwid. Maka Imam Ibn Abdul Salam mengatakan sekalipun itu bid'ah, hukumnya wajib dipelajari. Deal, paham? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak itu. Ya kan? Mempelajari fikih, mempelajari tauhid, akidatul awam. Tidak ada di zaman Nabi. Tapi sampean diajarkan akidatul awam. Sampean kenal siapa Allah Tuhan sampean. Sampean kenal siapa Nabi sampean. Sampean kenal Allah punya sifat wajib. Sampean kenal Allah punya sifat mukhal. Sampean kenal Allah punya sifat jaiz. Sehingga nanti diskusi dengan siapapun, dengan ilmu yang sampean miliki ini, sampean bisa mempresentasikan, ini loh Islam. Itu yang punya kita, Mas. Orang di luar Islam mungkin diskusi tentang Tuhan belum selesai sampai sekarang. Kita selesai. Siapa Tuhan kita? Allah. Ada berapa Tuhan kita? 1.
Apakah Allah itu yang maha awal? Allah itu yang maha awal. Karena Allah yang maha awal, tidak mungkin Allah itu dilahirkan. Apakah Allah itu kekal? Allah itu kekal. Karena Allah itu kekal, tidak mungkin mati. Ini yang diajarkan oleh kitab Aqidatul Awam kepada kita. Gitu loh. Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa. Itu diajarkan. Karena Allah maha kuasa, tidak mungkin Allah itu kalah. Tidak mungkin Allah itu menderita, tidak mungkin Allah itu ketakutan, tidak mungkin Allah itu menyesal, tidak mungkin Allah itu salah. Itu diajarkan kepada kita. Dan itu menjadi materi-materi saya dan sampean semua untuk menyampaikan ini loh Islam, ini loh Tuhan, ini loh Al-Quran, ini loh Nabi. Gitu. Ya fitnah di akhir zaman itu semakin ngeri. Tapi insya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Islam, menjaga Al-Quran itu dengan cara yang tidak kita sangka. Hari ini sampean duduk di sini mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba bayangkan. Sing maringi sampean kekuatan duduk di sini mengkaji kitab ini ya Allah. Coba bayangkan, enak tidur. Enak turu sampean timbangan ngaji. Mari subuh turu enak. Coba bayangkan. Terus sama diparing kekuatan untuk duduk di sini. Enak main HP mas, teman-teman sampean di rumah itu main HP, dulinan nek main HP dia tidur, nek dia tidur dia jalan-jalan pagi nang ngembong-ngembong, ketemu cewek, ketemu bakul, iya sembarang wis ngono ono sing bokonge gedhe, ono sing udele ketok, ono kan, dan sampean duduk di sini. Itu cara Allah menyelamatkan Islam, cara Allah menyelamatkan Al-Quran, cara Allah menyelamatkan hadis, cara Allah menyelamatkan akidah. Nah, mempelajari yang seperti itu hukumnya wajib. Paham ya? Bid'ah tapi wajibah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wa muharramatan dan bid'ah muharramah. Apa itu? Kamadhabil qadariyah wal jabariyah wal mujasimah. Qadariyah itu mereka yang meyakini Allah itu tidak ikut campur pada semuanya yang terjadi pada makhluk. Jadi orang-orang Qadariyah kuwi yakin bahwa yang terjadi sama saya dan sampean ini tidak ada campur tangannya Allah, opo jare sampean dewe-dewe. Ngono lho ya. Sampean nados yo karepe sampean dhewe ora ono campur tangan, gak ono takdir. Sampean isok mangan, sampean isok turu, sampean itu yo sampean dhewe. Nah, ini muharramat. Sekalipun itu juga bid'ah pandangan baru, tapi ini haram untuk kita ikuti. Yang kedua, Jabariyah. Kalau Jabariyah itu sebaliknya, semua adalah urusan Allah, makhluk tidak punya kekuatan untuk sesuatu. Tidak ada ruang untuk melakukan sesuatu. Kabeh Gusti Allah. Sama nyolong, ya takdiri Gusti Allah. Sama zino, ya takdiri Gusti Allah. Akhirnya gak ngomong salah. Masih nyolong, masih maling, masih ngintip pengising, dan seterusnya, masih zino. Ya kabeh wis takdir. Sing sitok kabeh urusane menungso, sing sitok kabeh takdire Gusti Allah. Gitu kan. Ini paham-paham yang muharramat. Tidak boleh kita ikuti. Kalau Al-Quran kan ngomong, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasibnya kaum hatta yughayyiru ma, sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Orang mau sukses, paham? Dia ikhtiar mulai dari sekarang. Sampean sekolah TK, mari TK, SD,
SMP, SMA, kuliah dalam rangka apa? Menghantarkan sampean menjadi manusia yang sukses. Sukses sampean kui opo jare Allah iya, tapi ada ikhtiar sampean. Ya karena informasinya seperti itu, Allah tidak merubah nasib sampean kalau sampean tidak melakukan sesuatu. Sini sampean nanti belum sampai sukses, mulai sekolah SD kecelakaan mati itu urusan lain, paham ya? Enggak kok terus tidur di rumah, semuanya takdirnya Allah. Nek aku ditakdir sukses, aku sukses. Nek aku ditakdir mati, aku mati. Yus rasa sekolah, rasa mondok, rasa ngaji. Ditakdir munggah swarga, ya munggah swarga, rasa sholat pisan. Ngono Mas. Maka tidak boleh kita ikuti paham Qadariyah dan tidak boleh kita ikuti Bam Jabariyah, sesat. Saya dan sampean diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar. Gitu. Ini apa jari Gusti Allah ya ora usah ikhtiar. Ini apa jari awake dhewe ora nek pangeran ya bebas awake dhewe. Gitu loh. Itu Mujasimah yang menjisimkan Tuhan. Tuhan duduk di atas aras dikatakan duduk yo akhirnya membayangkan duduk Gusti Allah koyo lungguhe awake dhewe. Ini kan juga Anda bisa. Kalau Allah itu diartikan duduk seperti duduk kita, ya maka kita menyamakan Allah itu dengan kita. Paham ya? Benar loh? Ada kemarin di video bilang begini, ya mungkin masing-masing ulama punya pendapat dan cara menyampaikan pendapat yang berbeda. Ada ustadz bilang gini, oh Allah ada di mana-mana. Enggak benar itu. Allah itu tidak di mana-mana. Wallahu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Wong di mana-mana kok satu. Sebenarnya Allah itu ada di mana-mana. Allah ada berapa? Satu. Di mana Allah? Ada di mana-mana. Kenapa Allah ada di mana-mana padahal Allah satu? Karena Allah itu maha besar. Paham? Saya kasih analogi yang mudah. Bumi ada berapa? Bumi ada berapa? Ada satu. Pertanyaan saya, apakah di Amerika ada bumi? Loh, di Amerika ada bumi tidak? Ada. Apakah di Kalimantan ada bumi? Apakah di Surabaya ada bumi? Ada. Apakah di Arab Saudi ada bumi? Ada. Ada berapa bumi? Satu. Ada di mana bumi? Ada di mana-mana. Kenapa? Karena yang mendiskusikan adalah manusia yang kecil ini membahas bumi yang besar. Ngono lho. Ojo mbok walik-walik. Dikandani Allah ada di mana-mana, Allah banyak. Ya Allah Maha itu besar. Lebih besar dari seluruh planet ini, lebih besar dari seluruh makhluknya. Gitu loh. Kaya ono apa jenenge dua virus di dalam perut sampean, mereka diskusi mencari manusia. Ayo mereka nang dindi ketemu manusia, wong dek nang wetengmu. Moro nang gorokan katut usus, aku kok gak ketemu manusia. Lho kok niku nang. Coba bayangkan ada virus di dalam darah kita. Dia mencari manusia sampai ujung sini. Ada enggak manusia? Ya manusia toh. Kenapa? Karena virusnya kecil, memperbincangkan kita yang lebih besar. Wah, akhirnya kena bingung gak kalau menungso. Mulai bentuknya menungso, ya karena ketemu. Mulai bentuknya menungso. Sama. Gitu loh. Wah, akhirnya tuh kok jempolan, bingung deh karo koncone. Ini ya menungso. Wah, akhirnya nyimpulnya jadi virus loh. Menungso itu tidak ada. Ya karena saking kecilnya virus, saking kecilnya kita di hadapan Allah. Kita tidak sanggup menjangkau Allah. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah ini adalah bid'ah muharramah. Ada seperti itu dan sampean tidak boleh mengikuti. Paham ya? Yes.
Makanya aja kaget. Bid'ah yo bid'ah ngono ae wis. Bid'ah aku pancen aku ahli bid'ah, aku ngaji tajwid. Ngombemu aqua. Kanjeng Nabi ora nate ngombe aqua. Awakmu terok-terok Nabi ngombe ora iso, ngombene tok ora iso. Nabi Muhammad Zam-zam, bukone kurma, sampean terok-terok bukone tok lu wis ndak bisa. Ya kan? Buka puasa ibadah. Nabi buka pakai kurma. Sampean buka pakai rawon. Enggak nyambung. Mari ngono mbok sesat itu. Kamu buka rawon ikut siapa? Nabi tidak pernah buka pakai rawon. Kamu itu ibadah apa tidak? Ibadah, buka puasa kan ibadah. Kok nganggo rawon? Jawamu sing nganu koplak. Lewat kayak awakmu dikai kurma. Yo gak kuat terawih, Mas. Tambah luwe ngono. Wong Jawa iku, kalau sego sing akeh, lawe gak enak gak apa-apa. Wetengmu kan sing penting sesek. Lah, nek gak sesek gak kuat wis. Masalah ono vitamine, masalah gak wis mbuh wis. Sing penting wetenge wae. Karena nek gorong wareg ngombe sing akeh. Sampe ngene. Dikei roti gak toso. Wong Londo pakai roti. Orang Arab pakai kurma. Saya sampean sego pecel. Kandungan vitamin ini wis ora urus, sing penting akeh wetenge wareg. Bismillah. Awakmu lho Mas Pangeran. Buka poso dikai pil cilik sampeyan. Iki vitaminnya melebihi nasi 3 piring. Kira-kira lemes tak kuat. Lemes Mas sampean Mas. Pil sakmene. Ini kekuatannya sebanding dengan kekuatan vitaminnya. Kekuatannya sebanding dengan 10 piring nasi. Mana buka dikai kapsul iki panganan. Kuat ngadeg ora kan? Ayo angger mangan sego sing ora enek vitamine, sing penting wetenge wareg. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan yo sing cerdas, gak ketipu. Wa mandubatan lan mandubah. Ya, ada bid'ah itu mandubah. Ka ihdasir rubati. Kaya gawe pondok. Bikin pondok. Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan pondok pesantren, misalnya pondok sampean namanya Al-Hidayah. Paham ya? Kalau Nabi Muhammad mari ngono ngaji di syuting yang kayak demikian. Tak takoki saiki, Saifuddin menyuting saya ini ibadah apa tidak? Ibadah apa tidak? Ibadah. Ini ketika diupload kemudian dilihat orang oleh ganjaran tidak dia? Dapat pahala. Gitu loh. Yang seperti ini mandubah. Dari pondok pesantren itu mandubah. Sing wajib itu ngaji tajwid. Sing wajib itu ngaji nahwu. Dene sampean gawe pondok, gawe madrasah itu sunnah. Nek orang duwe pondok, orang duwe madrasah yo nang musola, orang duwe musola, sing penting panggah ngaji nahwunya wajib, tajwidnya wajib yo di rumah, orang duwe omah yo kono nang ngisor-ngisor wit pelem, nah, masalah. Sing penting ngaji. Nah, biar ngajinya lebih enak, dibangunlah pondok pesantren, cek santri-santri mukim, cek jamaahnya teratur, cek sholatnya teratur, cek ngajinya teratur. Wajibnya sholat. Sholat itu tidak harus di pondok, di rumah bisa, di lapangan juga bisa. Yang wajib sholat, sunnahnya digawe nih pondok, cek sambian semuanya gampang. Jamaah gampang. Sholat subuh, ono sing ngobrak-ngobrak, qiyamul lail, ono sing gugah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu hal yang bagus ya seperti ini tadi. Seperti Mas Pudin, enak wong ngaji, di syuting, kemudian di upload gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mandubah sunnah. Wa makruhatan lan makruhah.
Kazahzafatil masjidi mes-mesi masjid wa tazwikil masyafikilan mes-mesi mushaf. Itu makruhah. Masjid dihiasi apik iso malah haram barang. Tergantung perhiasane. Masjidmu mbok kei gambar artis wayu ngarepe pengimaman gini. Apa Pak? Ya tak hiasi to masjid tempat ibadah biar nyaman. Mbok pasang AC, mbok pasang video ya tambah kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sing full video AC ora bis tok, tapi masjidmu yo full AC video lah wis. Sono dangdutane barang wis. Yo dihiasi, tapi yo sak lumrahe masjid hiasane kaligrafi. Kayak foto. Fotone artis-artis, Sahrukan. Fotone sapa? Artis India ya, artis Indonesia. Oh nyeluk jenenge wong Indonesia dadi masalah. Nek wong Amerika ngono kan gak konangan berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Merani mau kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ono foto Lady Gaga. Keren gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu makruhah. Silakan. Masjid dihiasi ya sak lumrahe ono kalimah Allah, ada apa ini jenenge? Ini lho. Ornamen-ornamen yang seperti ini yang Islami. Ono jame wis ngono wae. Aja kaya gambar Nurno. Wes. Ngono kuwi ya kayak kipas wis ngono kae pokok aja kaya gambar Nurno. Jadwal ya jadwal niki, jadwal salat, tahlil, jadwal pemain sepak bola. Masjidmu kayak jadwal apa jenenge sepak bola, Piala Dunia. Sah. Ini masjid internasional, Ustaz. Maka banyak pengetahuan bisa dicari di sini, wes. Bismillah. Jadwal film-film yang akan tayang di bioskop ono kabeh. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sing jenenge masjid ya yang Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bal mubahah, makruh ada juga bid'ah mubahah. Apa itu? Salaman. Mari sholat salaman, ora apa-apa. Ono wong perpekarakan salaman ora oleh kan lucu. Salaman digoleki dalile kan lucu. Salaman iki dalile. Bingung kowe menan. Salaman. Mari sholat salaman dalile ndi? Lucu ya. Gitu. Ya ora usah mbok goleki dalil, salaman karep-karepmu. Sing penting awakmu ojo salaman karo wong wedok liya sing ayu sing dadene awakmu syahwat, apa maneh salaman karo bojone wong mbok glendeng mbok ngalih. Lah, bojone ngamuk awakmu diantemi. Gitu loh. Salaman ndak apa-apa. Kan ada kemarin yang mempermasalahkan. Salaman sesudah sholat ndak boleh. Saya pernah ada rapat sesudah sholat, gini loh, gak boleh jadi bid'ah. Lu ini kok dibahas itu? Gila, digulai dalile. Lah terus piye tak posisinya? Mau digulai dalile nah. Mari sholat piye iki? Ngene. Tangane piye? Ngene. Sing penting ora udo wis oleh gak masalah. Ora oleh salat mari katamu mbok coplok, karo mbok copok. Ya auratmu ketok, jelas aturane gitu loh. Lah nek mari salat lunggemu ngene, ora masalah. Lunggemu ngene gak masalah. Ngono lho. Tapi jenenge mari salat Mas, ya sing sopan. Mesti kuwi, mari salat karo ngrokok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Imame ngono ya makmum nyempet rokok kabeh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bener ora nek masalah, tapi aja ngono. Yang seperti itu yo ora apa-apa. Salat pakai baju yo yang sopan. Kalau bisa warnanya putih,
hijau pakai kopiah, ora usah dibahas kopiahe, blangkon kek, kopiah kek, udeng kek, serban kek gak usah dibahas. Tuwireng Kanjeng Nabi ndak pernah pakai. No ya. Blangkon Kanjeng Nabi ndak pernah pakai. Blangkon itu kalau menggunakan pakem yang bener, ini adalah serban. Apa jenenge serbane wong Jawa. Di sini nih lipatan ini mestinya 17. Artinya ini sholat, alat digunakan untuk sholat orang Jawa. Jadi kan wong Jawa pengen sunnah menggunakan serban. Maka kainnya disetel. Nah, sebagai atribut ibadah, ya kita ini 17. 17 itu udah 1, 2, 3, 4 ini lipatannya ada 17. Apa artinya? 17 rakaat. Gitu kan. Itu kalau filosofinya seperti itu. Langkon. Nggak syukur ini. Itu nek ketu itu malah nggak ono filosofi ini, nggak ngerti aku. Ketu wireng cuma ciri-ciri ini orang Indonesia. Kalau blangkon ini ada filosofinya. Ada sesuatu yang dipesankan bahwa ini adalah ageman untuk ibadah. Serban yang didesain oleh orang Jawa digawe langsung cepena. Sehingga nake kan serban gak dihubung-hubung ini langsung gawe kan ada. Sama beli di online kan ada. Jadi wis setelan. Nah ini setelannya wong biyen. Kita sudah punya itu. Ojo dipermasalahno. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya mempermasalahkan kalau ada orang sholat, lambine gambar yang ndak sopan. Oh, sholat kok bener lambine kuku, warnanya putih, gurine gambare wong nang pantai. Lah, ini kan kacau. Bismillah mbok sablon. Mari kemari wong Bali, nek wong anu mbok foto, mari mbok sablon nang gone klambi kuku, putih nang guri. Ya salate sah ora? Salate sah. Tapi ngesakno kancamu sing nang mburi, iki gambar ngiwasi ingin angin. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo ngarepe kuwi salat gawe klambi koko ana stiker gambare wong udo. Nah, akhirnya sing mburi kacau kabeh anune. Gak iso khusuk. Sahwate tambah metu. Bismillah tangi kabeh. Jamaah do tangi kabeh. Kaitane ngantuk gak timo mlipate tok sing melek, sing tangi gak ndase tok, kabeh ndas tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi jamaah 10 sing tangi 20. Lah iki kan aneh. Aja kok. Susah ya ono wong jamaah kabeh 10 sing tangi 20. Gara-gara imame gawe klambi koko gambare wong wedok udon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti itu menjadi haram karena mengganggu kekhusyuan orang lain. Ojo ngengkel, salate sah, salate sah. Tapi mengganggu orang lain. Sampean misalnya sholat hanya pakai sarung saja, kan auratnya udel sampai dengkul. Pakai sarung kan cukup. Mari ngono awakmu gak kelambenan. Sah tidak soalnya? Sah. Tapi aja ngono, awakmu suwan pangeran, ndak duwe adab, ndak duwe akhlak. Kalau kita ngomong sah-sah tapi adabnya itu dia dipakai suwan Gusti Allah. Yang penting khusyuk. Ya aja ngomong khusyuk wong akalnya ndak ada kok khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bamuhbahah. Watawassuulan gawe jembar fil kali ing dalam panganan. Mal masrobilan inuman monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ba idza arafta. Pun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim
rihol fikul limit huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul hauli minal awalif muhtahimin ya Rabb bali maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami sallallahu ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad.